Gerombolan orang yang menggunakan atribut ormas diduga untuk meminta lahan parkir. Sering hadir di acara kondangan, rebutan lahan parkir, minta uang keamanan, minta jatah uang THR di hari Lebaran. Akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berita-berita terkait perilaku ormas yang mulai meresahkan. Perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya setiap ormas didirikan dengan mengusung visi misi yang mulia. Namun pada prakteknya, seringkali perilaku mereka jauh dari cita-cita awal yang telah mereka canangkan sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti akan sangat bersyukur ketika pemerintah berani melakukan tindakan tegas atau bahkan membubarkan ormas-ormas yang kehadirannya cenderung menyusahkan masyarakat. Sudah bukan rahasia umum jika ormas seringkali meminta jatah uang keamanan, baik itu di tempat hiburan, pasar, maupun kepada pelaku usaha. Para ormas meminta uang dengan dalih keamanan kepada masyarakat, meskipun sebenarnya mereka sendirilah yang membuat masyarakat justru tidak aman. Warga yang dimintai uang keamanan mau tidak mau harus menyisihkan uang dari laba bisnisnya untuk ormas-ormas tersebut. Seringkali warga yang tidak mau memberikan sebagian pendapatannya mendapatkan teror-teror, bisa berupa ancaman-ancaman, perusakan tempat berbisnis, hingga melakukan kekerasan fisik. Sebenarnya perilaku sebuah organisasi yang sering meminta jatah uang keamanan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sebagai contoh di negara-negara Amerika Latin, para gangster melakukan praktik-praktik yang sama. Mereka melakukan pemalakan-pemalakan kepada bisnis yang dilakukan masyarakat dari bisnis level bawah hingga atas. Di sana tindakan-tindakan teror cenderung lebih ekstrim jika terdapat warga yang melawan ataupun tidak menuruti kemauan para gangster. Seringkali gangster melakukan eksekusi dengan cara yang cukup sadis, dari penembakan, mutilasi, hingga pemenggalan. Bahkan seringkali eksekusi dilakukan di depan umum sebagai peringatan bagi yang ingin melawan atau mengkhianati geng. Bahkan aparat penegak hukum memilih untuk menutup mata atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para gangster. Di Indonesia, jika aparat penegak hukum terus melakukan pembiaran terhadap ormas yang sering meminta pungutan terhadap masyarakat, maka ini akan berakibat fatal. Masyarakat harus menerima nasib untuk selalu memotong penghasilannya agar lolos dari ancaman dan intimidasi. Jika ini terus melebar, maka bisa mengganggu iklim investasi di negara kita. Dan ini sebenarnya sudah terjadi. Belum lama ini kita dikejutkan dengan batalnya investasi senilai 130 triliun dari perusahaan asal Korea, LG. Salah satu alasannya adalah lingkungan investasi yang tidak kondusif. Hasilnya uang 130 triliun batal masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu, beberapa hari sebelumnya ramai juga diberitakan sekelompok ormas dikabarkan mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik asal Cina BYD di Subang, Jawa Barat. Belum lagi 2 perusahaan besar asal Amerika yang sebenarnya sudah datang ke Indonesia, yaitu Tesla dan Nvidia, membatalkan investasinya ke Indonesia dan memilih membangun investasi di Vietnam. Ini sungguh sangat disayangkan, mengingat investasi asing memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, di antaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan transfer teknologi. Selain itu, investasi asing juga membantu diversifikasi ekonomi, meningkatkan ekspor, dan stabilisasi nilai tukar. Sudah sejak lama para pengusaha mengeluhkan berbagai pungutan dari ormas maupun LSM. Masalah klasik ini seolah tak pernah diselesaikan hingga sekarang. Ketua Himpunan Kawasan Industri Sani Iskandar mengatakan, kerugian akibat aktivitas ormas mencapai ratusan triliun rupiah untuk investasi industri. Kita tahu bahwa sampai saat ini terdapat 7,47 juta orang usia kerja di Indonesia menganggur. Investasi asing yang seharusnya dapat diandalkan untuk menyerap lapangan kerja secara massal sudah mulai enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Jika aparat penegak hukum terus melakukan pembiaran, ormas akan menganggap bahwa tindakan mereka tidak akan mendapat intervensi dari aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat dengan leluasa menjalankan aksinya. Ditambah lagi seorang pejabat negara setingkat menteri justru memberikan pernyataan yang mewajarkan perilaku ormas yang minta pungutan terhadap pelaku usaha.
Hal ini tentunya menciptakan kekhawatiran pada masyarakat, karena pemerintah justru berpihak kepada ormas yang melakukan pungli kepada masyarakat, bahkan seringkali melakukan teror. Jika hal ini terus dibiarkan, maka ormas yang bermasalah akan memiliki pengaruh di berbagai sektor negara. Hal ini bukan isapan jempol belaka, mengingat banyak tokoh politik ataupun pejabat negara yang tergabung dalam organisasi masyarakat yang sering bermasalah. Para tokoh politik memanfaatkan ormas yang dikenal memiliki jaringan luas, bahkan hingga ke tingkat desa. Semakin besar pengaruh ormas bermasalah kepada suatu negara, maka akan membuat masyarakat semakin tidak kondusif. Apalagi mereka seringkali berani melakukan perlawanan terhadap institusi-institusi resmi yang dimiliki oleh negara. Bahkan akhir-akhir ini, kita dihebohkan dengan berita salah satu pimpinan ormas mulai berani menantang seorang gubernur Jawa Barat. Jika gubernur saja berani mereka lawan, apalagi kita yang cuman rakyat biasa. Perseteruan antara pejabat publik dengan pelaku premanisme ini tentu mengingatkan kita dengan peristiwa tahun lalu di Meksiko, di mana Alejandro Arcos Catalán, seorang wali kota di kota Chilpancingo, Meksiko, yang baru dilantik menjadi korban keganasan gangster yang tidak senang dengan terpilihnya dia menjadi wali kota. Arcos Catalán dieksekusi dengan cara yang brutal dengan dipenggal kepalanya. Foto-foto kepala Arcos Catalán yang berlumuran darah dipajang di atap kendaraan dan disebarkan melalui media sosial. Para gangster khawatir ketika Arcos Catalán menjabat sebagai wali kota akan mengganggu bisnisnya yang sudah lama berjalan. Itu tadi adalah gambaran sebuah negara di mana gangster sudah sangat meluas dan memiliki pengaruh besar dalam urusan bisnis dan politik. Tentu kita tidak mau Indonesia dikuasai oleh ormas yang perilakunya mirip seperti gangster. Kita patut waspada mengingat sangat banyak kemiripan perilaku-perilaku gangster dengan ormas-ormas yang bermasalah di Indonesia. Dari mulai minta jatah uang keamanan hingga menantang pejabat publik, apalagi hal-hal berbau premanisme ini sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun lalu, namun hanya sebagian kecil saja yang diadili oleh aparat penegak hukum. Lantas bagaimana pemerintah seharusnya bertindak mengenai maraknya kelompok-kelompok yang sering melakukan pemerasan, ancaman teror, hingga kekerasan? Beberapa negara seperti China dan El Salvador, melalui kebijakannya yang cukup radikal, mampu menurunkan angka kejahatan dengan sangat signifikan hanya dalam waktu yang tergolong singkat. Di El Salvador contohnya, seperti pada video yang sudah kita bahas sebelumnya melalui kebijakan plan kontrol teritorial yang diterapkan oleh Nayib Bukele, para gangster secara massal dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses sidang. Nayib Bukele memerintahkan polisi untuk bersinergi dengan militer dalam melakukan penangkapan orang yang terlibat dengan gangster. Hasilnya El Salvador yang sebelumnya tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia berubah menjadi negara dengan tingkat kejahatan paling rendah sebenua Amerika. Di Cina, lebih ekstrim lagi, setelah Deng Xiaoping menjabat sebagai pemimpin tertinggi Cina, ia memberlakukan kebijakan reformasi dan keterbukaan. Pada tahun 1978, negara mengalami perubahan besar. Masyarakat tiba-tiba dihadapkan pada transisi dari sistem komunis ketat ke model ekonomi pasar yang lebih bebas. Akibatnya kesenjangan sosial meningkat. Kejahatan mulai merebak, termasuk perampokan, pembunuhan, penyelundupan, korupsi, dan kejahatan ekonomi lainnya. Deng Xiaoping percaya bahwa jika tidak segera dikendalikan, kejahatan dan ketidakstabilan ini bisa mengancam legitimasi Partai Komunis. Maka diluncurkanlah Strike Hard Campaign pada tahun 1983. Tujuan utama program ini adalah mengurangi kejahatan dan kriminalitas berat yang meningkat pesat, menunjukkan ketegasan pemerintah kepada rakyat bahwa keamanan dan stabilitas adalah prioritas utama. Dengan program Strike Hard Campaign, tersangka kriminal diadili dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan hari atau minggu setelah ditangkap. Banyak pelaku kejahatan dijatuhi hukuman mati, bahkan untuk kejahatan non-kekerasan seperti korupsi dan penipuan ekonomi. Eksekusi dilakukan segera setelah vonis dijatuhkan, seringkali dalam jumlah besar. Eksekusi banyak dilakukan secara terbuka di depan umum,
Tujuannya untuk memberikan efek jera. Penjahat diarak dengan tangan terikat, memakai papan berisi nama dan kejahatan mereka sebelum dieksekusi. Eksekusi massal menciptakan ketakutan di masyarakat. Banyak orang memilih tidak terlibat kejahatan karena trauma menyaksikan langsung bagaimana negara menegakkan hukuman. Bahkan di beberapa daerah, setelah eksekusi massal, keluarga korban harus membayar biaya peluru yang digunakan untuk menembak anggota keluarganya. Sangat kejam, bukan? Sumber-sumber independen dan laporan HAM memperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang telah dieksekusi sepanjang periode pertama program Strike Hard Campaign. Warga pedesaan atau kota kecil mendukung kebijakan keras itu. Mereka merasa kriminalitas benar-benar turun drastis dan hidup mereka jadi lebih aman. Kiprah Nayib Bukele dan Deng Xiaoping memang terbilang sangat tegas dan tanpa ampun dalam memberantas kejahatan. Namun hal ini bukan tanpa halangan. Media Barat melihat hal ini sebagai tindakan yang semena-mena dan melanggar hak asasi manusia. Media seringkali melabeli mereka dengan sebutan yang bernuansa negatif seperti pemimpin otoriter, diktator, pelanggar HAM, dan lain sebagainya. Meskipun media selalu memberitakan hal-hal negatif kepada mereka, namun dukungan rakyat, khususnya rakyat level bawah yang sering menjadi korban kejahatan, justru mendukung kebijakan tegas yang telah diterapkan di negaranya. Hari-hari itu seperti mimpi. Tiba-tiba, tidak ada lagi orang yang memeras kami. Anak-anak bisa keluar rumah, ujar salah satu warga di kota Soyapango, El Salvador. Tentu saja kita sebagai warga Indonesia sebenarnya sudah muak dengan perilaku kelompok-kelompok yang sering melakukan teror dan ancaman-ancaman terhadap pelaku usaha. Kita pasti menginginkan Presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang sering meminta jatah uang keamanan terhadap masyarakat. Namun sepertinya masyarakat kita harus gigit jari, mengingat banyak sekali tokoh politik yang justru terdaftar menjadi pengurus ormas yang bermasalah. Ormas sering memiliki basis massa yang besar, sehingga dengan bergabung, pejabat bisa memperluas dukungan politik mereka. Ini berguna untuk pemilihan umum atau membangun citra di mata publik. Lantas, apa yang sebenarnya melatar belakangi masyarakat ingin bergabung sebagai anggota ormas? Kenapa ormas yang bermasalah ini cenderung memiliki basis massa yang cukup besar? Tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah minimnya lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran. Ormas itu dijadikan satu tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Banyak masyarakat kita yang masih menganggur ataupun belum memiliki pekerjaan yang layak, mereka dimanfaatkan untuk turun ke lapangan dan melakukan praktek-praktek pungli ataupun premanisme. Mereka mendapat backup dari atasan mereka, yang beberapa dari mereka adalah tokoh politik, pejabat publik. Tentu saja jika pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini, perlu pejabat selevel presiden untuk memberikan langkah tegas kepada perilaku-perilaku yang meneror dan mengancam masyarakat. Sebenarnya perilaku seperti ini tidak hanya dilakukan oleh ormas saja. Banyak masyarakat asli suatu daerah juga sering melakukan aksi pemalakan-pemalakan yang berujung kekerasan. Yang paling sering kita jumpai adalah pemalakan kepada sopir-sopir ekspedisi. Bahkan seringkali ketika sopir ekspedisi ingin melewati suatu daerah yang terkenal rawan pemalakan, sengaja menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan, agar tidak mendapat teror ataupun kekerasan fisik. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian pernah punya pengalaman terkait ormas ataupun preman yang melakukan aksi teror, silakan share pengalaman kalian. Tulis dalam kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya, sampai jumpa.